Beyond Time, bab 1304-1305. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Angin dingin menerobos masuk melalui jendela, menyebabkan nyala lilin berkedip-kedip, dan bersamaan dengan itu, halaman-halaman atlas siklus peradaban pun ikut bergoyang. Diagram-diagram di dalamnya menelusuri kebangkitan dan kejatuhan setiap dinasti, semuanya menyatu di bawah tangannya yang teliti menjadi sebuah lingkaran tertutup, seperti jalur abadi bulan melintasi malam yang panjang. Saat menatap lingkaran ini, Chen Mo tiba-tiba mengerti, setiap karakter dalam catatan sejarah, setiap nama era, hanyalah jejak perjalanan sebuah roda. Roda itu sendiri tidak pernah berhenti berputar. Maka, dengan sisa kekuatannya, ia menghabiskan jam-jam terakhir hidupnya mengukir hasil pemikiran seumur hidupnya ke dalam 12 lempengan perunggu. Meskipun dia tahu kebenaran yang telah dia kejar sepanjang hidupnya, ke-12 lempengan perunggu yang dimaksudkan untuk menahan erosi waktu hanyalah riak kecil di sungai siklus. Dia tetap melakukannya. Di bawah pahatnya, tumpang tindih garis waktu dinasti yang tersembunyikan, kebenaran dahsyat yang terkubur di bawah mitos, nubuat identik yang terbungkus dalam naskah berbeda, semuanya terungkap. Ketika goresan terakhir mengukir 7 kata, segala sesuatu berputar, kembali ke satu keheningan, suara guntur yang memekakkan telinga meledak di luar. Langit terbelah, hujan turun deras, menghantam bumi, bergemuruh di atas ubin keramik. Ritme dan iramanya membuat Chen Mo terbewilderet. Untuk sesaat, ia berpikir itu mencerminkan badai dahsyat yang tercatat dalam persembahan segel 1000 tahun sebelumnya. Waktuku telah tiba, Chen Mo bergumam saat hidupnya mulai meredup, keberadaan di hadapannya menjadi kabur. Kehidupannya bagaikan seorang tukang perahu yang tersesat di lautan sejarah, tak terlihat oleh dunia, namun meninggalkan jejak. Namun, masih ada beberapa penyesalan. Suaranya lembut, maka, di saat-saat terakhir menjelang kematian, ia dengan susah payah mengangkat kepalanya untuk menyaksikan badai di luar. Mungkin itu adalah beban penyesalan tersebut, atau mungkin hanya penglihatannya yang memburuk, tetapi untuk sesaat, ketika kilat menyambar, bayangannya yang terpantul di dinding tampak tumpang tindih dengan prasasti pada lempengan perunggu, dengan ramalan 9 cahaya permaisuri Ling, dengan ukiran pada tulang-tulang kuno, dengan pola naga melingkar dari dekrit kekaisaran, semuanya menyatu menjadi satu siluet. Chen Mo menegang, lalu matanya menyala dengan cahaya yang cemerlang. Setiap orang yang mencoba memahami lintasan sejarah pada akhirnya menjadi bagian dari lintasan itu. Chen Mo tersenyum. Saat hawa dingin hujan meresap ke keriputnya, ia tidak lagi merasa seperti seorang tukang perahu yang tersesat di laut, melainkan seperti lentera di tangan tukang perahu itu. Lentera ini mungkin takkan pernah menembus kabut abadi, tetapi setidaknya ia akan memberitahu mereka yang datang kemudian, bahwa di antara kehancuran dan kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya, seseorang dengan gigih menyalakan cahaya, mengukir jejak samar namun tak terhapuskan di sungai waktu. Mungkin 1000 tahun kemudian, sejarawan lain yang meneliti teks-teks kuno pada suatu malam musim gugur akan melihat tanda ini, merasakan lentera yang jauh itu dalam kontinum ruang waktu. Dan seperti dia, sadarilah bahwa itu adalah sinyal samar namun abadi yang tersampaikan antara peradaban yang binasa dan terlahir kembali. Mereka akan menjadi jiwa-jiwa yang sehati melintasi waktu. Ini sudah cukup. Pencerahan ini tidak membawa wahyu yang menggembirakan, hanya ketenangan es musim semi yang mulai mencair. Akhirnya ia mengerti, setiap tokoh dalam sejarah hanyalah sebuah skala pada roda siklus. Fakta yang selama ini ia kejar sepanjang hidupnya bukanlah memaksa semua peradaban untuk tunduk pada satu jawaban tunggal. Nyala api dan cahaya bintang saling berjalin, dan di dalam cahayanya, seekor jangkrik giok tampak berkelap-kelip. Chen Mo memejamkan matanya, masih tersenyum. Nyanyian jangkrik itu tetap abadi. Begitu pula sayapnya. Adegan demi adegan, fragmen demi fragmen, masing-masing mencerminkan ruang waktu yang berbeda, berbagi asal yang sama namun berkembang menjadi kehidupan kaleidoskopik melalui jalur yang berbeda. Perpaduan warna yang semarak, masing-masing mekar dengan pemikiran untuk kembali kepada yang esa. Pikiran-pikiran ini muncul menembus ruang waktu, kembali ke kesadaran Su Qing,
memperluasnya, membuatnya menjalani kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Auranya menjadi tangan tak terlihat yang memetik senar tata tertib berulang kali. Nada-nada itu berlipat ganda, menjalin menjadi sebuah melodi yang dimaksudkan untuk mencapai puncak pada sebuah akord tertinggi yang disebut hukum. Namun, meskipun komposisi musiknya mengembang, tidak ada suara yang keluar. Karena satu orang masih hilang. Suking membuka matanya, menatap kehampaan. Versi terakhir dirinya di sepanjang ruang waktu tidak pernah terpikirkan untuk kembali ke yang satu, bahkan otoritas dewa rasa sakit pun tidak mampu membujuknya. Dia adalah pelukisnya. Orang tua itu telah membakar semua karyanya, hanya menyisakan satu goresan di atas kertas kosong. Sekarang, goresan itu telah bertambah 5 baris lagi. Karakter Yi telah menjadi Lai. Pukulan pertama selalu menjadi awal dari datanglah. Langkah ini membawanya melintasi ruang waktu, melintasi paralel ke ruang kerja pelukis tua itu. Saat ia muncul, lelaki tua itu, yang kuasnya baru saja berhenti, mendongak. Kerutan di wajahnya semakin dalam saat ia tersenyum pada Suking. Aku sudah lama menunggu serangan stroke ini. Jangan bicara, dengarkan saja. Di masa muda, saya menguasai seni lukis. Mencapai puncaknya. Di usia tua, saya menyadari cara kerja langit dan bumi melalui seni saya. Dalam lukisanku, aku melihat semua makhluk hidup. Aku melihat segalanya, Liu Xuanji, Chen Mo, bahkan dirimu. Jadi aku membakar semuanya. Duduk di sini, karena aku mengerti, duniaku mungkin tidak akan pernah ada. Kita ada hanya karena kau membutuhkan kita. Adapun apa yang Anda cari, saya telah melihatnya dalam karya seni saya 20 tahun yang lalu. Dengan itu, pelukis tua itu mengambil kertas baru, tinta bubuk, dan dengan tarikan napas dalam-dalam, melukis. Bukan sebuah mahakarya, melainkan goresan sederhana yang membentuk kotak-kotak kecil. Lalu jeda, tinta baru, sebuah garis tunggal menghubungkan setiap kotak. Setiap sapuan kuas seolah menguras sisa kekuatannya. Saat kuas bergetar di genggamannya yang melemah, suara seraknya bergema di ruang kerja. Return to One bukan hanya tentang ruang, tetapi juga waktu. Waktu adalah sebuah garis. Ia tidak memiliki masa kini, masa lalu, dan masa depan. Ruang adalah kotak-kotak ini, statis sampai benang waktu merangkainya menjadi bergerak. Seperti lukisan ini, setiap kotak adalah versi dari diri kita, yang berisi awal hingga akhir. Sebuah garis waktu menghubungkan mereka, ini adalah eksistensi paralel yang sepenuhnya berbeda. Jadi jalan kita adalah untuk mengekstrak dan menyerap benang waktu, sampai Anda menjadi waktu itu sendiri. Kemudian serap semua kotak statis. Lakukan ini, dan Anda akan mencapai penyatuan paralel. Anda menjadi tunggal. Keadaan tunggal ini, saya menyebutnya dimensi. Ekstremitas ke-10 kita. Dengan kata-kata terakhir, pelukis tua itu memejamkan matanya. Dalam penelitian itu, Suking melangkah maju untuk memeriksa lukisan tersebut saat dunia mulai hancur berkeping-keping. Peramal Liu Xuanji membakar buku takdirnya. Pada saat api melahap nyawanya, dia telah menghitung dao surgawi di dunianya. Semua takdir adalah satu takdir. Sejarawan Chen Mo menghabiskan seumur hidupnya untuk menelusuri kebenaran. Pada akhirnya, di tengah perpaduan cahaya bintang dan lilin, ia melihat segalanya, memahami bahwa semua hasil sejarah berputar dalam roda yang sama. Setiap orang yang mencoba memahami lintasan sejarah pada akhirnya menjadi bagian dari lintasan itu. Bukan hanya mereka. Di bawah ilusi yang ditenun oleh dewa penderitaan, Suking mengalami kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, sarjana, pejabat tinggi, rakyat biasa, pengemis, masing-masing, pada momen penting tertentu, sampai pada kesadaran yang sama melalui cara dan kebetulan yang berbeda. Hingga akhirnya, versi yang paling luar biasa, sang pelukis mengungkapkan kebenaran tertinggi dengan sebuah desahan. Return to One bukan hanya tentang ruang, tetapi juga waktu. Dia pun bertemu dengan versi dirinya yang lain di seberang ruang waktu. Dan menyampaikan semua wawasannya melalui jalinan waktu dan ruang. Mereka semua adalah Suking. Pencerahan biasa mengalir maju seperti sungai, garis lurus. Namun, ketetapan Suking telah mencapai tingkatan sedemikian tinggi sehingga pencerahannya membentuk sebuah lingkaran. Diri masa depan, diri masa lalu, diri masa kini, masing-masing menjadi gurunya. Maka, ketika pelukis tua itu pergi dengan senyuman dan dunianya hancur,
Su King, yang menatap lukisan itu, merasakan getaran Dao Agung menancap di benaknya. Sebuah suara yang bagaikan pertemuan seluruh ruang waktu, seruan lantang menuju pencerahan. Maka, Su King melangkah keluar dari dunia pelukis yang hancur itu, kembali ke turbulensi ruang waktu semula. Jangkar baginya, pusat dari semua paralel. Di sini, dia duduk bersila. Setelah terdiam cukup lama, dia memejamkan mata dan membisikkan dua kata. Kembali ke satu. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, ruang waktu bergetar. Setiap kesadaran paralel berguncang hebat. Badai pun meletus. Su King dapat dengan jelas merasakan kepingan-kepingan esensinya yang tersebar. Setiap versi di seluruh ruang dan waktu kini menyatu seperti burung yang pulang ke sarang, bergabung menjadi satu. Proses kembalinya telah dimulai. Waktu mengalir seperti aliran sungai yang berbisik, sunyi namun tak terhindarkan, saat kesadaran dari garis waktu yang berbeda bersatu kembali. Sekalipun waktu telah kehilangan maknanya bagi Su King saat ini, sungai panjang tahun-tahun itu masih bergejolak dengan riak-riak yang aneh. Dunia-dunia paralel yang muncul dari ketetapannya terbentang menjadi untaian bercahaya, saling menjalin dalam kekacauan, dan akhirnya menyatu menjadi wujud aslinya. Metamorfosis besar ruang waktu ini juga mengubah semua kehidupan dalam paralelnya yang tak terbatas. Pegunungan dan sungai dibentuk ulang oleh tangan yang tak terlihat, beberapa puncak menjulang ribuan kaki lebih tinggi, yang lain surut menjadi perbukitan yang bergelombang. Danau dan laut meninggalkan jalur lama mereka, sebagian mengering menjadi gurun, sebagian lainnya meluas menjadi lahan basah baru. Hewan buas dan burung memperoleh ciri-ciri baru yang aneh, beberapa tumbuh sayap untuk terbang melampaui awan, yang lain memperoleh kemampuan berbicara seperti manusia seolah-olah terbangun menjadi makhluk berakal sehat. Dan banyak sekali manusia fana yang mengalami transformasi mendalam, beberapa dengan tanda bercahaya di dahi mereka, yang lain memiliki kekuatan misterius. Keajaiban tak terhitung jumlahnya lahir dari tekad Su King, terwujud di berbagai dunia yang setara dengannya. Namun Su King sendiri duduk dengan tenang di tengah kehampaan yang bergejolak, pikirannya jernih sepenuhnya. Tidak ada sukacita, tidak ada kesedihan. Kultivasi dan ranahnya kini mengalami peningkatan yang telah lama dinantikan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Atau lebih tepatnya, sebuah metamorfosis yang mengguncang dunia. Kulitnya bersinar penuh vitalitas, pola perak muncul di tulangnya, rambutnya tumbuh tanpa henti, tubuhnya menjadi halus, sementara aura unik para dewa mulai mengalir melalui jiwanya. Cahaya itu menyebar keluar, menerangi kekosongan. Seorang makhluk abadi sedang lahir. Bersama aura ini muncullah kesadaran yang disublimasikan, kesadaran abadi. Hukum lahir dari ketetapannya. Lebih tangguh dari kesadaran ilahi, beroperasi pada tingkatan yang sama sekali berbeda, jangkauannya melampaui ruang waktu, sebuah jaringan tak terlihat yang sangat luas yang menghubungkan segala sesuatu dalam ketetapannya. Saat jaringan ini selesai dibangun, transformasi luar biasa Su King mencapai puncaknya. Dia telah naik ke tingkatan keberadaan yang lebih tinggi. Saat matanya terbuka, guntur surgawi membelah kehampaan yang bergejolak. Kegelapan hancur, kekacauan tertata kembali, segala sesuatu mendapatkan tuannya seketika pandangannya tertuju pada mereka. Kesadaran abadinya menyapu seluruh keberadaan, menembus masa lalu dan masa depan, mengguncang langit dan bumi. Dan yang menyusun perasaan luar biasa ini adalah versi paralel dari dirinya sendiri. Mereka adalah titik asal, seluruh ruang waktu, seluruh kausalitas, memancar keluar dari sini. Secara teoritis, titik ini mewakili ruang dan waktu tanpa batas, memungkinkan seseorang untuk melintasi sejarah dan melewati batas-batas kosmik. Ini adalah ekstremitas ke-10 Su King. Apa yang oleh dirinya sebagai pelukis disebut dimensi. Dan pada saat ini, Su King mencapai terobosan yang telah lama ia dambakan, ia menjadi dewa musim panas. Melampaui belenggu fana, memasuki alam transenden para dewa. Saat matanya terbuka, turbulensi ruang waktu berputar di sekelilingnya, setiap fragmen yang kacau itu tunduk seperti rakyat kepada penguasa mereka. Dampak tersebut menyebar ke berbagai arah. Di dalam cincin bintang keempat, waktu itu sendiri mengalami perubahan. Semua makhluk hidup tampaknya kehilangan sebagian waktu, hanya untuk kemudian kembali pada saat berikutnya. Perubahan itu begitu cepat sehingga sebagian besar orang hampir tidak menyadarinya. Hanya mereka yang menguasai kekuatan berbasis waktu, baik kultivator maupun dewa, yang mengalami trans sesaat pada saat itu,
samar-samar merasakan bahwa sebuah gunung kolosal telah muncul di jalan di depan mereka. Karena sekarang, dalam hierarki ruang waktu, peraturan Suking telah mencapai puncak absolut. Di masa lalu, meskipun para dewa dan kultivator telah menempuh jalan ini, kini tak seorang pun mampu melampauinya. Tidak ada seorang pun sebelum dia, karena dia sendiri telah menjadi yang terdepan di antara semua orang yang memegang otoritas ilahi dan hukum tata tertib ruang waktu. Alasan mengapa menggunakan kata terdepan dan bukan yang pertama adalah karena pada saat ekstremitas ke-10-nya mencapai kesempurnaan, Suking dapat merasakan bahwa di seluruh 36 cincin bintang, ada 5 eksistensi lain yang berada pada level yang sama dengannya. Dan semuanya berada pada level dewa tertinggi, masing-masing mengeksplorasi bagaimana mengambil langkah selanjutnya dalam konsep ruang waktu. Pada saat yang sama Suking merasakannya, kelima dewa agung yang samar-samar ia rasakan, yang terletak di cincin bintang ke-7, ke-13, ke-19, ke-26, dan ke-35 mengalami riak yang sama. Di cincin bintang ke-7, terdapat dewa bernama Ion, yang kekuatan ilahinya dipuji-puji oleh para penyembahnya. Dalam himne mereka, tubuhnya digambarkan sebagai hasil tempaan dari pasir yang mengalir. Matanya adalah batas antara fajar dan senja. Legenda menyatakan bahwa pasir perak yang mengalir dari mata kirinya dapat membekukan medan perang manapun, sementara pasir emas yang jatuh dari mata kanannya memiliki kekuatan untuk mempercepat pertumbuhan peradaban. Adapun tubuhnya, ia melahap semua fragmen waktu yang menyimpang dari lintasan takdir. Dalam cincin bintang ke-13, dewa yang dilihat oleh Suking mengambil wujud seorang wanita. Mengenakan jubah putih bulan dengan ujung yang ternoda oleh malam abadi. Dia berjalan tanpa alas kaki melintasi kosmos, meninggalkan jejak kaki yang membara di belakangnya. Sungai bintang itu sendiri membalikkan alirannya di sepanjang jalannya. Rambut peraknya, yang terjalin dengan nebula, berkibar di sekelilingnya, memperlihatkan roda gigi yang hancur tersembunyi di dalamnya. Dia adalah ibu dari jejak bintang. Lalu ada Freyja dari cincin bintang ke-19, yang dikenal sebagai ibu penenun. Di dalam kerajaan ilahinya, wujud sejatinya adalah bunga yang mekar di atas tanduk yang terjalin dengan sulur giok. Bunga ini memancarkan untaian 4 warna. Benang-benang hijau musim semi dapat menumbuhkan daging di atas tulang-tulang yang telanjang. Benang-benang merah tua musim panas bisa melelehkan bintang-bintang. Salah satunya adalah mata momen, makhluk tanpa bentuk tetap, melainkan terdiri dari momen-momen yang tak terhitung jumlahnya yang saling tumpang tindih. Tubuhnya berubah sesuai dengan tatapan pengamat. Pada saat ini, di dalam kerajaan ilahinya, ia muncul sebagai sosok yang tertutupi sisik seperti cermin. Dan pada setiap sisik, bayangan Suking berkedip-kedip, memuat setiap kemungkinan wujud dirinya di masa depan. Namun di saat berikutnya, semua kemungkinan itu hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa melihatnya. Yang lainnya adalah penguasa reruntuhan jurang, seekor ular raksasa yang melingkar di ujung waktu di cincin bintang ke-35. Sisiknya ditempa dari kegelapan yang mengeras. Setiap hembusan napas menyemburkan pasir hitam yang melahap kenangan, sementara ujung ekornya membawa kompas perunggu berkarat. Banyak legenda mengelilingi dewa ini di dalam lingkaran bintangnya. Salah satu legenda menceritakan bagaimana, ketika ia membentangkan sayap kerangkanya, selaput-selaput itu akan menampilkan catatan sejarah semua peradaban yang terlupakan. Dan kini, sayap-sayap itu terbentang sekali lagi, nama Suking berkelebat di atasnya, seolah akan diukir. Namun pada akhirnya, semuanya menjadi samar dan terlupakan. Karena peraturan Suking sama dengan peraturan mereka. Sebuah hukum yang setara dengan para penguasa abadi.